Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Koying dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan ke-15 pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang pemakaian tanda baca. Untuk yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca. Nah, dari pemakaian tanda baca ada bermacam-macam, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Nah, yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat. Misalnya contoh dari tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya yaitu mereka duduk di sana. Nah, untuk yang contoh yang pertama ini, mereka duduk di sana, dari kata sana itu terdapat pada titik akhir yang ada di situ. Yang kedua yaitu dia akan datang pada pertemuan itu. Nah, terlihat sekali tanda titik pada di akhir kata itu. Disitulah letak tanda titik. Nah, itulah contoh dari tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, untuk yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis teks. Nah, beberapa jenis huruf menggambarkannya sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi lubangnya. Nah, misalnya yaitu saya membeli kertas, koma, pensil, koma, pena, koma, dan tinta. Nah, itu contoh dari tanda koma. Nah, untuk yang ketiga yaitu tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Nah, contohnya yaitu apakah kamu sudah makan? Tanda tanya di akhir kalimat. Contoh yang kedua yaitu bagaimana perasaanmu sekarang? Nah, berarti dia bertanya kepada lawan bicaranya, dan itu dalam kalimat yang di akhir kata sekarang yaitu tanda tanya. Nah, itulah contoh dari tanda tanya beserta pengertiannya. Nah, untuk bab 3 yaitu pemakaian tanda baca, di sini saya hanya membahas 3 saja, yaitu tanda titik, tanda koma, dan tanda tanya. Untuk tanda-tanda lainnya saya akan bahas di lain waktu. Untuk bab keempat yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris berdasarkan taraf integrasinya. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de I home, far a home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Untuk bab yang kelima yaitu indeks. Indeks adalah kata-kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan, tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Nah, di sini saya hanya mengambil 2 contoh indeks, yaitu yang saya ambil indeks nama. Contohnya itu B, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, biologi. Sedangkan F yaitu fisika, K itu kimia, M itu matematika, T itu penjaskes. Nah, itu contoh dari indeks nama dalam mata pelajaran. Di sini saya mengambil yang contoh kedua yaitu dari indeks topik.
Misalnya yaitu A. Aljabar, anatomi, F itu fisiologi tumbuhan, L itu logaritma, K itu kimia analisis. Hanya itu saja dengan materi pada pertemuan yang ke-15 ini. Jika ada kata atau salah yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.